Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Ada satu hal saudara yang saya rindu untuk mengingatkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir, amin. Dan hari ini bukan cuma ratusan, bahkan sampai ribuan saudara kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya sungguh percaya Tuhan Yesus Raja kita hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita, amin. Mari sama-sama kita mau ambil kesempatan ini, kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Raja kita. Siap memuji Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita datang, kita memuji Dia di hadapan Raja kami. Kami bersyukur Engkau melayakan setiap kami, dan kami bawa sembah kami yang terbaik hanya bagi Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari angkat tanganmu saudara, sembah Dia, katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini sembah kami Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus kami puja. Kami meninggikan Raja di atas segala raja. Kami sungguh percaya, berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita mau serukan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah kami kembali bersatu hati, meninggikan Raja di atas segala raja. Sembah dan puji hanya layak bagimu Yesus Raja kami. Amin. Oh. Mari dengan lebih sungguh lagi angkat kedua tanganmu saudara. Angkat sembahmu, sama-sama serukan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini suara anak-anakmu menyatakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah
siapakah kami Engkau melayakan setiap kami untuk kami bisa datang di tahta-Mu yang suci dan mulia Tuhan. Kami sungguh bersyukur, ini semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Ini semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya kami bisa ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan izinkan kami untuk hari ini kami bisa membawa persembahan, pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Raja kami. Dan Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami. Bagi setiap saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Come on, clap your hands. And this is sing it out. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Say there's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control of the flow. Let your favor pour out, Jesus. Shout His name one more time. Oh, oh, oh. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kita percaya kebaikan Tuhan ada setiap harinya, amin. Amin. Mari yang percaya. Leave behind what happened yesterday. Just today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Just today there's a good thing. Leave behind. Hey, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind. Just today. Sing it one more time. Leave behind what happened yesterday. Yes, today there's a new thing happening. Leave behind. Today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. The Lord has made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudara? Yang semangat kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Hari ini kami bersatu hati. Dengan bangga kami deklarasikan iman kami bahwa Yesus Raja kami. Amin. Hey. Mari sahabat-sahabat Yesus, angkat suaramu, kita nyatakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa saudara? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya. Amin. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan
pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tanpaku percaya. Ini kerinduan kami. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kami mau nyatakan Engkau di dalam hidup kami. Kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, hanya karena-Mu Yesus, kami dapat melakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Yang bersyukur katakan Yesus, Kau sahabat kami. Thank you Lord. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang bersyukur biar musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Hey! Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pemilik dunia ini. Engkau menyatakan kami adalah sahabat-Mu. Thank you Jesus. Hey! Dengan penuh ucapan syukur kami umat-umat-Mu menyatakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yang bersyukur angkat tanganmu saudara, nyatakan imanmu. Di sisiku Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku berada. Amin. Selama-lama. Yang bersyukur serukan. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saudara silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Calvin Gunawan, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 20 Agustus pukul 19 diadakan di NDC Living Word. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pekerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 7. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Saints. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra.
Tersedia 2 paket perjalanan yang dapat Anda pilih sebagai berikut. Puji Tuhan, NDC Mission menjadi berkat bagi anak-anak di pedalaman timur NTT. Gedung PAUD Anugerah Tabu di Desa Kokveu, Molo Utara, Timur Tengah Selatan telah selesai dibangun. Kini, anak-anak memiliki fasilitas belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman. Terima kasih, Temena. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh jemaat NDC yang telah menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan melalui NDC Mission. Tuhan Yesus memberkati. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan ke-80. Merdeka! Kita saudara, hari ini kami membawa setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Dan kami mau nyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Sama-sama katakan, dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Ini pernyataan anak-anak-Mu Tuhan. Tak lagi berharap pada kekuatanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku.
Dengan segenap kerinduan kami, ini seruan hati kami Tuhan. Mari saudara kita mau angkat suara kita lebih lagi. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Engkaulah sandaran hidup kami. Kaulah sandaran hidupku. Hanya Engkau gunung batu dan sumber perlindungan kami. Amin. Sampai akhir ku nyatakan, kami berseru hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang. Ini pernyataan iman anak-anak-Mu Tuhan. Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kami sungguh percaya Engkau Yesus sumber kehidupan kami. Hari ini kami bawa segala yang ada pada kami hari ini di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami menyatakan iman kami, Yesuslah sandaran hidup kami. Kami berseru, berdoa di hadapan-Mu Yesus. Mari saudara bawa puji dan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kami muliakan. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Serukan di hadapan Tuhan. Kaulah sandaran. Serukan doamu di hadapan Tuhan, saudara. Yes, Jesus. Sampai akhir Yesus, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus sandaran hidup kami. Kami datang Tuhan. Amin. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus sandaran hidup kami. Sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Sekali lagi kami nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Benar Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami sebagai sebuah lagu, tapi ini ungkapan hati kami. Sekali kami memilih Tuhan Yesus, kami mau menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Karena itu berbicara bagi setiap kami hari ini. Tuhan, kami mau pakai waktu ini untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan sediakan buat kami.
Ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami, roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah tetap. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas 6 ayat yang ke-46, Yesus berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang... Ini ayat cukup keras saudara. Kenapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ada yang tersinggung gak mendengar ayat ini? Ada yang tersinggung? Yang tersinggung angkat tangan. Ya, saya serius loh, yang tersinggung angkat tangan. Yang tidak tersinggung, yang bingung angkat kaki. Kayaknya semua bingung ini ya. Saudara, ini ayat cukup keras dan menampar. Dan seringkali kita seperti itu kan. Kita berseru Tuhan, Tuhan. Ketika ada masalah kita datang sama Tuhan. Apa dikit kita sebut Tuhan. Ditanya agamamu apa, Kristen. KTP-nya agamanya apa, Kristen. Kristen itu berarti pengikut Kristus loh. Dan Tuhan bilang, mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan ya apa yang aku katakan. Saya mau kasih contoh gini, kita sebagai orang tua nih. Kita melahirkan anak. Anak kita pakai farm kita lagi di belakang. Ya. Pak Yosia Aldi Saputra. Anaknya di belakang pakai Saputra enggak ya? Pakai ya. Terus misalnya dia pakai nama kita. Anak saya, suami saya Daniel Adi Purnomo. Anak saya Angelika Putri Adi Purnomo. Karen Putri Adi Purnomo. Ya semuanya pakai Purnomo di belakang. Untuk kasih tahu bahwa itu putrinya Purnomo. Harusnya Purnomo dan Basir gitu ya. Jadi ada sayanya sedikit gitu ya. Nggak ada andil-andilnya loh saya ini. Itu untuk kasih tahu sama orang bahwa itu anakku gitu. Terus dia lahir nih pakai fasilitas kita. Udah bawa-bawa nama kita. Ya terus kita ngomong, dia bilang nggak usah ngomong ya. Kita ngomong jangan pulang malam, dia pulang pagi. Ya, kira-kira Bapak Ibu, kalau anakmu yang menyebut namamu di belakang namanya, tapi dia nggak nuruti apa kata-katamu, hello, kira-kira Bapak Ibu marah nggak? Ya marah dong. Bisa-bisa kita coret dari kakak toh? Ya ngapain lu pakai kakak saya kalau lu nggak mau dengar apa yang saya ngomong? Ya saya bilang sama anak saya, selama kamu masih tinggal di rumahnya mami sama papi, kamu ikuti aturan kita. Kalau kamu gak ngikuti aturan kita, silakan cari tempat kos dan bayar sendiri. Loh itu orang tua yang benar toh, iya gak Bapak Ibu? Atau ada Bapak Ibu yang ngomong, terserah lu tinggal aja, mau kayak apa, mau pulang pagi, gak pulang juga terserah. Ada orang tua begitu? Itu pasti orang tua stres. Ya, ini Tuhan loh, Tuhan. Tuhan bilang kamu tuh ngaku-ngaku aku Tuhan. Kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan. Tapi kamu tidak lakukan apa yang aku katakan. Ya, Tuhan aja kena mental loh sama orang Kristen ini. Ya, kena mental saudara. Ini orang kok nyebut dirinya Kristen, tapi nggak melakukan firman Tuhan. Jangan anggap santai loh keadaan ini saudara. Anak-anak muda denger ya. Ya, jangan santai loh. Kamu merasa Kristen, tapi kamu nggak menjadi pelaku firman. Maaf ya. Nggak ada jaminan. Lalu Tuhan tuh bilang begini saudara, ayat 47 baca, 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Kalau kita jadi orang Kristen ngaku Yesus Tuhan, kita dengar firman, lalu kita melakukan, kita itu seperti kalau di Injil Matius dikatakan dia disamakan dengan orang yang bijaksana. Ada 2 jenis tipe orang Kristen, satu bijaksana, satu bodoh. Ya,
Yang bijaksana itu yang bagaimana? Ayat 48 baca. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh. Karena dasarnya itu batu. Ya, orang yang mendengarkan firman dan melakukan, dia itu membangun kehidupannya itu di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sehingga kamu tidak perlu bayar harga yang harusnya tidak kamu bayar. Banyak orang mengalami kerusakan rumah, harusnya dia nggak bayar kalau dasarnya benar. Saudara, ketika orang membangun di atas dasar batu, ya, itu memang tidak seperti orang bangun di atas dasar pasir. Dulu saya berpikir, ini gimana sih Tuhan nulis ayat ini? Nggak ada lah orang bangun rumah di atas dasar pasir, apalagi di Indonesia kan. Bagaimana mungkin orang bangun di atas dasar pasir? Makanya saudara kalau ada duit, ya walaupun nggak ada duit juga rindulah pergi ke Israel. Nggak ada yang bilang amin loh. Imannya masih terbatas. Ya, pasti langsung otaknya mikir, nggak ada duit, bagaimana bisa saya ke Israel? Ya, dulu saya juga nggak suka, ngapain sih orang Kristen ke Israel? Tapi satu kali suami saya bilang, "Say, kamu tuh pengkhotbah loh. Semua ayat-ayat di Alkitab yang ditulis tuh konteksnya itu di sana. Yesus pernah ada di sana. Ya kalau kamu ada kesempatan pergi ya pergilah." Dan puji Tuhan saya pergi pertama memang nggak bayar, langsung ditawar jadi pembawa, ya bawa rombongan saudara. Dan saya baru lihat, oh ternyata di sana itu memang kan padang pasir, ya, enggak kayak di Indonesia toh. Nah kalau padang pasir itu digali, ya, kalau orang menggali dalam baru ketemu batu di bawah. Tapi banyak orang merasa dia sudah gali dalam, padahal masih pasir. Nah dia taruh tiang rumahnya di situ, dia bangun, walaupun dalam, cukup dalam, tapi belum ketemu batu, masih pasir. Kalau orang bangun rumah taruh tiangnya di pasir, kalau datang hujan, ya, maka air akan membawa pasir karena pasir itu dia tidak berat. Tapi kalau orang mau bangun di atas dasar batu, dia gali lebih dalam daripada yang pasir, saudara. Ketika yang mau cari batu ini saudara berkeringat itu dia gali sampai dalam terus masih pasir. Aku nggak mau, ini nggak kuat. Dia cari sampai dia ketemu batu. Dia gali lagi sedikit, keluarin mungkin batu-batu yang lain. Di bawah itu udah batu semua tuh. Nah itu kuat. Mungkin yang bangun di atas dasar batu tuh ngomong, ngapain sih lu? Ya lama banget gue udah jadi nih rumahnya. Kamu masih gali aja. Nggak apa-apa saudara. Supaya engkau tidak harus membayar harga yang seharusnya tidak engkau bayar. Buru-buru menikah, ya, cari jodoh. Karena sekarang banyak firman mulai bergeser nih. Anak-anak muda dengar yang enak-enak di telinga. Selain donatur dilarang mengatur. Ya, aroma-aroma kemiskinanmu sudah tercium dari jarak jauh. Ya, kita cari jodoh yang kaya, dipikir itu sudah benar, yang penting kaya. Ya, waktu menikah buru-buru menikah, umur masih berapa tapi karena ketemu kaya pengen cepet-cepet, nilainya berubah nih, nggak atas dasar firman. Ketemu kaya dibohongi terus, tapi nyanyinya kau berbohong aku pun percaya, kau dustai aku terus cintai. Coba kau pikir di mana ada orang sebodoh ini. Tapi karena dia pikir kaya ya sudahlah diterusin. Itu sana kok enggak nikah-nikah, masih berdoa, nunggu yang seimbang. Bukan cuma seiman, tapi seimbang. Enggak apa-apa, ya. Ini udah pesta. Ya, kau berbohong, aku pun percaya. Yang penting kaya. Sana belum nikah-nikah.
Ditanya kapan lo nikah? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin... Hafal ya. Saya cuma menguji loh. Ternyata kita sama-sama gaul. Iya, gak apa-apa. Karena nggak apa-apa, tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kalau nggak hari ini ya minggu depan. Kalau nggak minggu depan ya bulan depan. Kalau nggak bulan depan mungkin tahun depan kan. Yang penting kita menunggu dan membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Karena untuk sesuatu yang berkualitas itu memang butuh proses. Lama saudara. Kenapa saudara? Karena hidup ini kan nggak indah terus toh ya. Hidup ini akan berganti musim, hari ini panas. Ya, tapi kalau udah kepanasan juga kan ya mau ngamuk orang kalau sudah panas terus toh. Kalau dingin tuh juga enak, tapi kalau udah kedinginan juga nggak enak toh. Saya waktu ke Amerika pertama kali pengen lihat salju saudara. Ya, salju itu indah loh, benar nggak? Apalagi kalau foto-foto toh. Pakai baju orang agak kampungan kan baru pertama kali lihat salju gitu ya. Seneng ya lihat salju gitu ya, foto-foto. Waktu kita ke Amerika pertama ke Colorado saudara, pas pulang perginya dari Colorado naik mobil ke Aspen, itu pegunungan terindah tuh di Amerika. Belum pernah pergi tuh. Makanya tak ceritakan. Biar lu tahu ya, biar tahu, tak kasih tahu loh. Pergilah kita saudara, ya nyetir mobil, sampai di sana perginya 2,5 jam cuman, pulangnya 12 jam. Kenapa? Kena badai salju. Salju itu indah, tapi kalau berubah jadi badai, tidak indah. Wah itu saudara, jalan 5 menit berhenti, lap es di kaca itu udah gak bisa kelihatan. Pakai alat, cungkil es. Saya bilang, Tuhan saya pengen lihat salju. Tapi bukan badainya. Ya, badai ini deg-degan saudara. Ya, tapi untung kita isi bensinnya di tengah, bukan dari atas. Ya, kita jadi di tengah itu sempat isi bensin. Waktu turun itu sudah ditutup semua jalan saudara. Dan di sana itu nggak kayak di sini ada rest area. Waduh, ya kedinginan, mampir dulu ngebakso. Enak toh? Di sini tuh enak saudara ya. Mampir dulu yuk makan soto. Di sana tuh nggak ada. Kebelet pun mau turun, ya semoga tidak ketemu beruang. Jadi benar-benar stres itu. Saya bilang aduh Tuhan, itu saya udah bahasa roh. Karena ditutup jalan, kita mau mundur salju udah sampai di atas mobil. Ya tapi puji Tuhan, putar balik cari jalan, dan di sana kan sepi hutan-hutan gitu. Akhirnya kita tembus saudara. Besoknya saya baca berita 6 orang mati loh. Ya terkurung di badai salju. Habis bensin, kedinginan, siapa yang mau tolong? Tidak ada. Salju itu indah, tapi kalau berubah jadi badai tidak indah. Hidup kita ini tuh indah. Semua orang waktu menikah bayangannya, ketika sudah menikah, ngomong. Saya tetap indah. Karena saya membangunnya di atas dasar batu. Amin. Gak apa-apa, dia bilang belum dapat jodoh, gak apa-apa, saya tunggu yang terbaik. Ya, bukan cuma seiman. Ya, saya pelayanan. Ya, saya harus tunggu laki-laki yang juga sama-sama pelayanan. Yang gak pelayanan banyak datang. Biasa aja mukanya. Ya. Tapi saya tunggu, wah ini sama-sama Kristen, rajin ke gereja juga, tapi enggak pelayanan, enggak seimbang. Nanti saya pelayanan, dia enggak pelayanan, dia bilang kamu tidur aja di gereja. Nah saya menikah sama yang pelayanan. Saya pelayanan dianterin. Ya kalau saya lagi down, ayo saya semangat melayani. Gitu. Satu visi, satu hati. Karena pernikahan itu memang indah. Tapi ada saat-saat badai datang. Karena hidup ini tidak seindah drama Korea, say.
Dengar ya. Tapi juga tidak sesedih film India. Ya jadi santai saja. Yang penting kita membangun di atas dasar firman. Ya. Jadi saya tunggu sampai yang benar-benar dari Tuhan tuh datang. Karena standar saya firman Tuhan. Bagi saya pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Kalau saya ketemu laki-laki yang menggagalkan rencana Tuhan, ya ke laut aja lu. Ya. Ada yang keceplosan ketawa ya. Kayaknya pengalaman pribadi. Ya, iya enggak saudara? Ngapain gitu? Buang waktu, buang tenaga, buang energi. Ya, kita menikah dengan orang yang salah itu, waduh, neraka saudara. Bayar harganya mahal. Bahkan banyak yang enggak tahan bayar harga, pilih bercerai. Ya, makanya banyak orang membuang energinya, membuang ya kekuatannya untuk hidup yang sia-sia, yang harusnya dia tidak jalani. Tapi karena kau tidak taruh dasar hidupmu di atas firman Tuhan, sehingga kau lakukan kesalahan demi kesalahan yang sama. Ya ada orang datang sama saya sudah capek bu dengan hidup bu, kenapa? Saya sudah 3 kali nikah. Itu nikah apa doyan? Kenapa bisa 3 kali? Pertama dapat penjudi bu. Saya nggak kuat, uang habis buat judi, lalu kami cerai. Saya nikah lagi yang kedua, ya dapat pemabok. Ini namanya keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Ya, dia nikah lagi sama yang ketiga, dapat pembohong bu. Keluar dari mulut buaya, masuk mulut anaconda. Kenapa bodoh kau? Karena tidak baca Alkitab dan tidak melakukan Alkitab. Jangan cuma baca toh juga. Ada orang bangga, saya bu sudah 5 kali selesai baca Alkitab. Tapi kelakuannya nggak ada tanda-tanda perubahan hidup. Terus ngapain lu bangga baca Alkitab 5 kali? Bukan soal 5 kali kamu baca, tapi ada nggak dari firman Tuhan yang sudah merubah hidupmu? Itu yang penting. Amin saudara. Yesus bilang ya memang mungkin tidak enak ketika kita mau membangun hidup di atas dasar firman Tuhan, tidak enak. Dia menggali dalam-dalam. Ini bicara tentang bayar harga. Firman Tuhan bilang ampunilah orang yang menyakiti kamu, doakanlah musuhmu. Kira-kira melakukan itu enak atau tidak? Tapi dengan Tuhan yang suruh toh. Kau ke gereja tiap hari Minggu toh? Ada pendeta yang ajarkan sumpahi musuhmu, ada? Kirim guna-guna sama musuhmu, ada pendeta ajar begitu? Itu setan bukan pendeta itu. Ya, karena firman Tuhan yang benar berkata, doakan musuhmu. Dan itu tidak gampang saudara. Nah itu yang dimaksud gali dalam-dalam. Karena kalau kau lepaskan pengampunan, keuntungannya untuk dirimu juga. Supaya kau tidak kepahitan. Supaya mukamu gak cepet tua, amin. Percuma kau anti-aging, mau perawatan apa. Kalau hidupmu penuh kepahitan, kayak nenek sihir mukamu. Ya, Tuhan itu sudah tahu firman Tuhan itu paling baik. Kalau kita disuruh hidup kudus, ya hidup kudus saudara. Memang gak gampang, aduh saya ini tukang dugem, tukang mabok, tukang rokok, tiap malam minggu party. Tapi firman Tuhan bilang gak boleh begitu. Saya harus berubah nih. Bukan apa-apa, Tuhan sudah tahu itu. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Orang dunia dugem silakan, tapi kamu anak Tuhan tidak boleh. Bukan apa-apa ya, gajimu cuma 4 juta. Kenapa mau sombong-sombong dugem lagi? Saya tahu tuh banyak anak-anak muda yang dugem tuh gaji cuma 4 juta itu. Kasbon lagi. Terima gaji tinggal 2,5. Terus kau dugem, please deh. Di mana akal budimu? Tuhan bilang untuk menyiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan, siapkan akal budimu. Otak nih dipakai. Buat apa? Buat mikir. Amin. Hidup, ya. Pakai akal budimu. Jangan ikut-ikutin tren. Karena teman-temanku dugem, ya aku juga ikut. Udah pasti saudara.
Orang-orang model begini, tapi kalau hari Minggu ke gereja. Iya, udah gitu ngomong ke temennya, lu ke gereja nggak? Pagi apa siang? Kayaknya gue yang siang aja. Soalnya kan tadi malam baru dugem. Aduh, ya ke gereja tuh effort banget ya. Kayak Tuhan yang butuh dia. Saya tuh bingung lihat orang Kristen kayak begini, saudara. Ya, kalau malam party, malam Minggu dia party, Minggu dia ke gereja, bikin status. Keseimbangan hidup. Malam dugem, pagi ke gereja. Ya, itu namanya kesenjangan rohani. Heran loh, heran. Lalu kamu anggap Tuhan tuh apa? Tuhan tuh gak suka loh. Kamu menyebut aku Tuhan, tapi kamu gak lakukan firmanku. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan orang gak mungkin lihat Tuhan. Terus kita enak gitu, ya free sex, melakukan seks bebas. Ya anak-anak muda sekarang kan harus coba dulu. Kemarin saya tuh podcast sama Melanie Ricardo, saudara. Tolong tonton ya. Bukan iklan ini, banyak nilai yang harus saudara dapat. Saya serius ini, saudara tonton sama tidak tetap banyak yang nonton kok. Tapi itu ada nilai. Dia tanya salah satu pertanyaannya tuh begini. Bu, hari-hari gini kan anak muda itu bilang orang sebelum menikah harus test drive. Kayak beli mobil, anak-anak muda. Nge-seks dulu sebelum nikah. Bukan apa-apa, ini sih dia yang bilang. Gak taunya nanti dia ternyata gak pinter seks atau apalah ukurannya XL, ML atau apa itu saya gak tahu, dia bahasnya gitu. Tapi itu di kalangan anak muda sekarang katanya seperti itu. Saya bilang itu pasti orang tidak beriman. Dan tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kalau dia beriman dan percaya Tuhan, pikiran-pikiran seperti itu gak ada. Karena Tuhan tahu pasangan yang terbaik buat kita itu siapa, orangnya apa. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Dengar ya anak muda, dengar loh. Jangan pakai hidup ini dengan logikamu. Karena Alkitab bilang yang berhikmat bagi dunia itu yang paling bodoh di mata Tuhan. Biarin aja orang kelihatan sudah sukses. Mungkin dia bangun di atas dasar pasir, makanya cepet. Gak perlu iri. Gak perlu ribet, gak perlu sakit hati. Kamu tetap aja menggali. Ya pelan, tapi kamu temukan batu di bawah. Bangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya, walaupun lambat, walaupun telat, karena Tuhan itu mencintai proses. Tapi manusia tidak suka, maunya semua yang serba instan. Ya, makan mie instan terus ususmu bocor loh. Ya, kamu suka yang instan itu semua tidak sehat. Bener nggak? Buah belum matang dipetik, kenapa? Biar instan diperem, ya nanti cepat matangnya, pasti rasanya beda. Beda dengan proses kehidupan yang memang harus kita jalani. Ayo bangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Rasul Paulus berkata begini. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Dia bilang begini saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara semua di sini Kristen, kita sudah membangun di atas dasar Yesus. Tapi perhatikan bagaimana engkau membangun. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya. Kelihatannya semua Kristen, tapi ternyata bangunannya beda-beda saudara. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, ujian, penampian. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam. Mau gak saudara? Ujung-ujungnya sih selamat karena gak menyangkal Yesus dan dapat kesempatan bertobat. Tapi selama hidup kau seperti dibakar dalam api.
Selamat, tapi modelnya gosong dan keriting angus gitu mau? Saya nggak mau lah. Ya, pekerjaan masing-masing orang tuh akan diuji dengan api, ujian. Kenapa perlu kita membangun di atas dasar batu? Karena dalam hidup ini ada kalanya musim berganti. Ya, yang kelihatannya salju indah, waktu datang badainya, semua bahkan bisa membawa kematian. Musim hujan kalau biasa, tapi ketika air bah dikatakan di sana, ya yang dibangun di atas dasar pasir itu hanyut dengan air. Tidak kuat. Ya, kenapa kita perlu mendengar dan melakukan firman? Supaya kita kuat menghadapi setiap pencobaan, setiap masalah dalam hidup kita. Tegap tetap berdiri sampai Tuhan datang. Kita baca ayat di dalam Yakobus, saudara. Yakobus 1 ayat 21 sampai 24. Baca dengan suara yang keras karena saya tahu saudara di rumah jarang baca Alkitab. Yakobus 1 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab itu dikatakan di sana, buanglah segala sesuatu, baca, yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, jadi firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Terima dengan lemah lembut, buang dulu semua yang kotor, terima firman yang sanggup menyelamatkan. Tetapi dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, ada orang tipu dirinya sendiri, saudara. Banyak ternyata. Kalau kau hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, dikatakan dia menipu dirinya sendiri. Sebab, ayat 23, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya mau tanya sama saudara hari ini, ada nggak saudara yang lupa dengan mukamu? Ada yang lupa dengan mukanya? Tolong angkat tangan. Yang ingat dengan mukanya angkat tangan, yang ingat saja. Saya tanya serius ini loh, tolong ada pilihan sedikit hidupmu itu. Dari tadi ditanya gak ada pilihan terus. Orang takut salah itu kelihatan ya. Kalau salah saya gak marah, bener juga gak dapat sepeda. Jadi gak apa-apa angkat tangan aja. Yang ingat mukanya hari ini angkat tangan, yang ingat mukanya. Ya, yang tidak ingat tolong pengerja bawa ke rumah sakit jiwa itu. Pasti udah gila itu. Kenapa kita ingat muka kita? Karena tiap hari kita bercermin. Saya ingat muka saya. Ya, saya punya lesung pipi di sebelah kanan. Kenapa saya tahu? Karena tiap hari saya bercermin. Yang aneh kalau ada orang ditanya, kamu ingat mukanya? Enggak, mukamu kayak apa? Luna Maya. Itu halu kau, halu. Sakit jiwa juga itu. Kita semua kan ingat loh. Jadi saudara dalam loh ayat ini. Kalau engkau cuma mendengar firman dan tidak melakukannya. Kita ini seperti orang yang melihat mukanya kita di depan cermin. Lalu kita pergi dan kita lupa. Itu namanya lupa diri. Alias tidak tahu. Repot kan orang kalau tidak tahu diri kan. Hidupnya bikin masalah. Kalau kau tidak bisa jadi berkat, setidaknya jangan jadi beban buat orang lain, amin. Kenapa orang hidupnya jadi beban buat keluarga, jadi beban buat istri, jadi beban buat anak-anak, jadi beban buat orang tua? Satu pasti, karena tidak mau jadi pelaku firman. Saya sudah melihat itu. Makanya orang kalau datang konseling, Bu saya mau konseling, hidupku banyak masalah, kau pulang saja lakukan firman, tidak usah konseling. Amin. Udah harus begitu pendeta sekarang Pak. Tidak usah dengar-dengar orang konseling, bikin pusing kita. Nanti dia balik lagi minggu depan, urusannya sama lagi tuh. Makanya saya sekarang gak mau. Mau konseling apa? Semua jawaban hidupmu ada di Alkitab. Kau pulang baca itu Alkitab, lakukan, mesti hidupmu benar. Amin. Tuhan sudah mau datang loh saudara. Mau sampai kapan kita hidup begini-begini terus? Ya, mau sampai kapan kita gak bertobat? Kalau ditanya, kapan kamu bertobat?
Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Ya kalau kau masih hidup minggu depan, kalau mati. Hidup ini kan gak ada yang tahu. Ayo kita bertobat hari ini. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu sanggup menyelamatkan jiwa kita. Kenapa orang gampang tinggalin Yesus? Kenapa orang gampang melupakan Tuhan? Karena tidak berakar kuat dalam firman Tuhan. Ya, saya undang para imam musik maju ke depan, waktunya sudah habis itu. Kayaknya itu jam salah itu. Belum lama tuh. Saudara salah lama belum? Kayaknya dipercepat itu waktunya. Ya, kita berdoa, ayo hari-hari ini. Ayo, Yesus itu sudah yang terbaik. Kalau kita sudah memilih Tuhan Yesus. Ayo, kita mau bilang, Tuhan, aku mau habis-habisan cinta Tuhan. Aku mau habis-habisan jadi pelaku firman. Itu jaminan kebahagiaan hidup kita. Supaya kau tidak mudah goyah. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Tanganmu di hadapan Tuhan, memilihmu bagian yang Tuhan, amin. Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami, tidak akan pernah terganti. Amin Tuhan. Hanya Kau Yesus selah. Lebih lagi dengan iman, katakan di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kami memilih untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama-lamanya tidak akan terganti Tuhan, amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Yesus berkata, kenapa engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kau tidak mau melakukan segala perkataanku. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, kami sudah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Engkau yang terbaik. Hanya Engkau Tuhan yang turun dari sorga, yang sanggup menunjukkan jalan untuk kembali ke sorga. Karena itu kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari setiap perkataanmu Tuhan. Kalau Engkau berkata kami harus kudus, kami mau belajar untuk hidup dalam kekudusan. Kalau firman-Mu berkata buang segala kecemaran dari hidupmu, semua yang kotor, segala dosa yang ada, kami mau belajar Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang yang hanya menyebut Engkau Tuhan, berseru kepadamu Tuhan, Tuhan. Tapi kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hari ini kalau firman Tuhan berkata, hidup rukun bersama suami istri. Tanggalkan semua egomu. Pilihlah untuk hidup rukun bersama. Karena itu yang terbaik buat rumah tanggamu. Anak-anak muda, kalau Tuhan suruh hidup kudus, tinggalkan free sex, tinggalkan dugem, tinggalkan semua hal-hal yang dapat menyakiti hati Tuhan. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan di hari-hari terakhir yang semakin sukar, kecuali di dalam firman Tuhan. Itu jaminan terbaik bagi kita. Yesus menjadi penjamin hidup kita, bahkan sampai pada kekekalan. Sebagai tanda komitmenmu kepada Tuhan, angkat tanganmu sekali lagi, katakan pujian ini. Amin. Bagian yang terbaik bagi hidup kami. Yes Lord Jesus. Tidak akan pernah terganti dalam hidup kami Tuhan. Yes, Engkau yang paling berharga. Hanya Kau Yesus selama. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik.
kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah harta yang paling berharga. Engkaulah bagian terbaik yang pernah kami miliki dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Kami percaya setiap kami yang hadir, kami diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar. Materaikan firman yang kami dengar dalam hati kami. Dan ajar kami Tuhan, kami juga mau untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu Pastor Debbie Bashir yang sudah menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Engkau memberkati kehidupan beliau, suaminya diberkati, anak-anaknya diberkati, keluarga seluruhnya diberkati Tuhan. Pakai selalu kehidupan mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah setia hadir. Hamba-Mu berdoa apapun yang diperbuat dengan kedua tangan mereka. Sepanjang untuk memuliakan nama Tuhan. Semua Engkau jadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit oleh kuasa bilur Yesus disembuhkan. Bahkan yang punya beban berat, Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Terima Kasih Yesus, terima Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.